Sebelum kita mulai kita terlebih dahulu kita berdoa dalam diri masing-masing. Amin. Selamat datang dan selamat hadir bagi kita semua. Sekarang kita bertemu kembali dalam ibadah online. Kiranya kita dapat mengikuti ibadah ini di rumah kita masing-masing. Topik minggu untuk hari ini, Tuhan mendengarkan semua orang percaya. Kita naikkan dia, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah Tuhan semua yang sampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu mencari yang Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus lupa? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadilah hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar kebutuhan yang tertulis pada bukunya yang pertama dan bukunya yang kedua. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, jangan berbuat beriman yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada
yang sesuai dengan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Asih dan benar, berkat-Mu melimpah dan tetap selama-lamanya. Kasihilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sendiri berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amal-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatlah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dan marilah kita mendengar dari Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosa-Mu sedikit biji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warnanya seperti kain jubah akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah bertempat yang maha tinggi. Amin. Dikenaikkan pujian kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan ayatnya ke-14. Dengarlah ya Tuhan semua yang kusampaikan, kasihilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tunjuklah aku jalan yang rata, oleh sebab saat hidupku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang berpakaian kezaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kenaikan pujian kita bernyanyi.
memberi kasih sayang dan pernikahan kudus sekaligus disampaikan mati dan dikuburkan yang untuk negara kerajaan Allah pada hari yang ketiga bagi pula dengan para orang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan sana akan datanglah untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada saksi gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan di mana Engkau mengarahkan kami ke dapat Tuhan untuk mendengarkan firman dan menyanyikan puji-pujian. Bukanlah kami Tuhan supaya kami tidak sia-sia Tuhan datang ke tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh surga antara orang Tuhan yang terjadi di muka bumi Tuhan akibat virus COVID-19 Tuhan, kami tidak dapat beribadah Tuhan sebagai umat. Kami percaya Tuhan, umat-Mu yang berada di rumah Tuhan pada saat ini, berikan mereka kekuatan iman supaya mereka tidak bimbang akan hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah obat penawar dari segala Tuhan. Jangan biarkan kami berbeda Tuhan, jangan biarkan iman kami semakin goyah. Kuatkan kami Tuhan, karena Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami, yang Kau bangkitkan dari surga Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Oleh surga sebentar ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang diwakilkan oleh Bapak Pendeta Tuhan. Berikan ilmu pengetahuan dan kebenaran kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman dengan sungguh-sungguh agar umat-Mu selalu percaya kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami selalu mengucapkan syukur kepada-Mu, di mana kami Tuhan masih punya harapan dari kita, yaitu kehidupan. Jangan biarkan kami Tuhan, kami memohon kepada Tuhan. Berikan Tuhan semangat yang luar biasa kepada kami, agar kami Tuhan dapat berkumpul semangat biasa Tuhan, berkumpul memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa yang tidak menyadari Tuhan apa perbuatan kami yang melanggar takdir kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak terus jatuh dalam dosa, supaya kami menjadi orang-orang yang percaya Tuhan, menjadi pengikut Tuhan di dalam hidup Tuhan. Kami mau Tuhan ikut sama Tuhan, kami mau Tuhan percaya kepada-Mu. Berikan kami Tuhan Roh Kudus Tuhan, supaya kami melanggar Tuhan, supaya kami mau bekerja Tuhan untuk mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu Tuhan merangkul kami, menuntun kami Tuhan ke jalan yang benar. Juga kepada murid-murid Tuhan yang bersekolah Tuhan, yang tidak boleh bisa bersekolah Tuhan mengikuti dia, tetapi percaya Tuhan, berikan kebijakan kepada guru Tuhan, memberikan suatu mata pelajaran agar murid-murid yang menjadi bodoh Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa Tuhan, buka hati murid kami, supaya menurut kami dari kalangan atas maupun sampai kalangan bawah Tuhan bisa menyelesaikan COVID-19 Tuhan dengan penuh sukacita. Berikan Tuhan kekuatan atas kasih Tuhan, kekuatan kepada Bapak di rumah kami, Bapak Jokowi. Berikan Tuhan semangat yang luar biasa Tuhan, agar bisa Tuhan mengajari semangat Tuhan, supaya Tuhan dapat mengatasi COVID-19 Tuhan. Puji dan pujian yang Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Eksaudi tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara-saudara, pada hari Kamis yang lalu kita telah merayakan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang membuat suatu kata perintah supaya kita memberitakan baik. Sebelum kita menerima curahan Roh Kudus, kita berhadapkan dengan pemahaman yang nyata tentang siapa Yesus. Yesus selalu dan selalu berdoa di Yerusalem, menuju ke Yerusalem, pati Yeriko. Pada Matius kita mendengar dan membaca lewat firman Tuhan bahwa di Yeriko ada 2 orang buta. Yesus berjalan menuju Yerusalem. Tetapi di Yeriko ada 2 orang buta yang terus berteriak memanggil Yesus. Mereka berseru-seru dan panggilan itu mengejutkan semuanya. Karena dalam panggilan orang yang buta ada pemahaman yang luar biasa dari manusia yang normal, di mana orang buta berkata, "Yesus, Anak Daud." Pada dasarnya yang mengetahui Yesus itu anak Daud adalah orang yang matanya celik. Tetapi pada minggu ini orang buta yang tidak pernah melihat sejarah
akan datangnya Yesus, tetapi berseru anak Daud. Ada 3 pandangan kita. Yang pertama, mungkin saja benar-benar mereka mengenal bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Saya ulangi, yang pertama benar-benar mengenal Yesus itu anak Daud. Tetapi yang kedua, bisa saja karena sering mendengar nama Yesus disebut. Yang ketiga, mungkin saja mereka tidak mengerti. Ada 3, Taufik. Mungkin itu juga yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ada yang benar-benar mengerti Yesus dalam pergumulan hidupnya. Ada juga mengenal Yesus karena didengar. Dan yang ketiga, mungkin karena terdesak, bukan karena mengenal Yesus. Tetapi apapun alasan kita di sini, sebagai latar belakang orang buta menyebut Yesus anak Daud, tetapi panggilannya adalah benar. Maaf saudaraku yang dikasihi Yesus. Panggilan orang buta itu menyebut Yesus anak Daud adalah melampaui pola pikir manusia biasa. Panggilan orang buta bahwa Yesus itu anak Daud itu adalah berhubungan dengan iman percaya. Bahwa orang buta itu telah paham benar dari 3 sisi yang tadi bahwa Yesus itu mampu membuka mata yang buta. Orang yang di sekelilingnya terganggu. Orang yang mengikut Yesus merasa terusik. Karena begitu semangatnya orang buta memanggil namanya. Bahkan suara orang buta itu melebihi suara orang ramai. Suara orang buta itu menutupi suara orang yang mengikut Yesus. Pantas orang yang begitu mengikut Yesus terganggu dan menyuruh orang buta itu diam. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus peduli dengan suara dari perasaan seseorang. Yesus itu sangat peka akan sebuah permintaan, pertolongan, permohonan dari dalam lubuk hati seseorang. Jadi itu hatai hapedakko lana tahun alai perbueni perbagasan do. Tuhan itu mendengar sisi yang terdalam dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga dengan panggilan anak Daud sanggup memulihkan dunia. Dunia pada dasarnya dicipta Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 31 adalah baik. Dunia setelah diciptakan 6 hari lamanya. Kemudian ayat 31 Allah berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Setelah Allah menciptakannya pada 6 hari, dia melihat bahwa ciptaannya telah benar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Kita garis bawahi, tidak ada yang gagal.
tetapi manusia sebagai wakil Allah, manusia itu sebagai gambar Allah di dunia memberontak terhadap Allah. Itu persoalan hidup ini. Manusia memberontak terhadap Allah. Maka pada saat manusia memberontak terhadap Allah, maka kesulitan, penderitaan menjadi nyata di dunia. Oleh karena pemberontakan manusialah, maka dunia semakin kacau. Oleh pemberontakan manusialah, sehingga dunia tidak beraturan lagi. Karena Allah menarik anugerah yang telah dititipkannya kepada Adam dan Hawa. Saya baca Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Allah membuat dunia menjadi terkutuk karena memberontak terhadap Allah. Dunia menjadi terkutuk karena telah menjadi dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, hingga saat ini dunia masih terkutuk. Hingga saat ini dunia masih mengalami kesulitan. Itulah maka Allah di dalam Yesus Kristus memperbaharui dunia yang terkutuk di dalam kasih karunia-Nya untuk menyempurnakan kepada ciptaan yang baru. Allah di dalam Yesus Kristus membuat dunia yang terkutuk kembali menjadi baik bila kita telah mengenal bahwa Yesus itu adalah Adam yang kedua. Kapankah itu terjadi? Itu mungkin pertanyaan pada perjanjian lama. Kapan Mesias itu memperbaharui dunia dalam situasi yang kacau balau ini? Tetapi firman Tuhan berkata, manusia telah masuk ke dalam jurang yang cukup dalam. Sehingga dalam kelahiran Yesus, Dia yang pertama mengambil kutuk itu bagi dirinya. Yesus yang memperbaharui dunia ini mengambil kutuk-kutuk yang ada di dunia untuk dirinya, untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Dunia telah lumpuh. Dunia telah berpenyakit kusta. Dunia telah buta. Dunia telah mati, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus. Itulah gambaran firman Tuhan hari ini. Tetapi seruan orang yang buta karena kutuk dunia, karena kutuk daripada dosa. Sehingga saat ini kita melihat Yesus mendengar. Karena Yesus itu adalah memperbaharui kutuk dunia menjadi berkat. Orang buta itu terus-menerus berseru-seru kepada Yesus. Seruannya membuat hati Yesus untuk menolong. Seruan orang buta itu menggerakkan hati Yesus untuk memperbaharui hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Yesus, mereka berdua telah memasuki ruang lingkup iman yang bergejolak. Karena mereka telah merasakan getirnya akibat dosa. Mereka tidak merdeka, mereka tidak berdaya. Tetapi karena Yesuslah
maka dunia yang terkutuk menjadi diperbaharui. Maka Yesus memanggil kedua itu firman Tuhan hari itu. Yesus memanggil orang buta itu dan bertanya kepada mereka, apa yang akan saya perbuat kepadamu? Yesus yang sedang berjalan menuju Yerusalem, tetapi permintaan dua orang buta membuat Yesus berhenti dan melakukan kasih setianya. Dan dia bertanya kepada orang buta itu, apa yang harus saya perbuat? Tetapi orang buta itu berkata, agar disembuhkan. Ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ayat 33. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, dua orang buta ini adalah manusia yang tidak berarti. Dua orang buta ini adalah pengemis. Dua orang buta ini adalah yang tidak berguna. Tetapi setelah ketemu dengan Yesus, yang dulunya tidak punya harga diri, tidak memiliki nilai-nilai kehidupan, tidak memiliki nilai plus dalam kehidupan. Tetapi setelah ketemu dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, dan percaya kepada Yesus, ayat 34 berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat. Firman Tuhan hari ini, pengenalan kita akan Yesus membuat kita menjadi orang yang selalu rindu akan kasih setia Tuhan. Lewat khotbah kita hari ini, kita diperhadapkan bahwa Yesus yang datang adalah untuk menyelamatkan kita dari kutuk dunia. Yesus menjamah mata mereka karena sudah tergerak lewat belas kasihan, karena selalu memanggil-manggil dan menyebut nama Yesus agar mereka memperoleh kasih karunia untuk mengasihi mereka. Pada saat ini kita melihat bahwa Yesus sangat peduli dengan suara hati yang terdalam. Yesus menjamah dan menyembuhkan. Tetapi yang luar biasa hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, dua orang buta sekarang telah menyaksikan bahwa kuasa Tuhan itu begitu mengagumkan dan sempurna dan pantas untuk dipuji dan disembah. Tetapi sekarang mereka memiliki pengertian yang baru bahwa Yesus itu yang menyembuh mata mereka, yang memberi kehidupan kepada mereka, adalah pantas untuk diikuti dan selalu diikuti. Sekarang mereka menjadi pengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, ke situ juga mereka ada. Yesus pergi ke Yerusalem untuk berdoa, tetapi orang buta itu juga ikut ke Yerusalem untuk berdoa. Hamuna nahina holongan ni Tuhata ek Saudi sai tangihon maswaraku ale Jehovah. Ek Saudi mengajak kita di dalam segala permohonan, di dalam segala permintaan kita, di dalam segala keluh kesah kita, bila kita sampaikan di dalam pokok iman hanya kepada Yesus Kristus, maka Yesus menjamah
hidup kita. Sehingga topik minggu kita adalah Tuhan mendengar seruan orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu telah nyata dalam kehidupan kami. Tanpa Yesus dunia masih terkutuk. Tetapi lewat Yesus yang menjadi utusan Allah, anak Allah yang tunggal, Tuhan kami menyempurnakan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang terkutuk. Bagaikan dua orang buta berseru-seru di dalam nama-Mu Yesus. Mereka menikmati karya-karya keselamatan. Demikian juga kami pada saat ini. Kami selalu memanggil nama-Mu Tuhan dalam segala sisi-sisi kehidupan kami, agar Tuhan berkenan menjamah hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin. Kita bernyanyi dan menyampaikan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.